sahabat Yuin, dimanapun kalian berada. Hai, jumpa lagi nih, lagi dan lagi dengan Indah Harumawati. Oke ya sahabat Yuin, di video kali ini Yuin mau bahas mengenai gimana sih pasangan itu agar langgeng, terus nggak putus-putus. Habis itu yang pastinya awet lah ya gitu. Siapa sih yang ingin pasangannya awet? Yang pastinya banyak orang lah ya gitu. Nah, di sini ini ada beberapa tips untuk menjaga suatu hubungan tersebut agar tetap awet. Nah, simak baik-baik ya videonya. Hai sahabat Yuin, masih dengan Yuin lagi dong ya. Nah, di sini Yuin mau tanya nih sebelumnya. Kalian percaya nggak sih seseorang kita dia sempurna? Gak ada. Yuin langsung bantah. Gak ada orang di sini, gak ada yang sempurna. Pasti mempunyai kelemahan, pasti mempunyai kekurangan, pasti mempunyai ketidaksempurnaan itu sendiri, gitu ya. So gimana ya agar kita bisa menerima pasangan itu sendiri dan bahkan suatu hubungan itu bisa awet, gitu ya. Oke, Yuin ada beberapa tips. Masuk ke tips pertama, langsung saja dong ya. Nah, tips yang pertama yaitu berhenti membanding-bandingkan. Jangan sampai pernah kalian membandingkan pasangan kalian dengan orang lain atau dengan mantan gitu ya. Semua orang mempunyai kelebihannya masing-masing dan semua orang pasti mempunyai kekurangannya. Kita tidak bisa menyamakan orang satu dengan orang yang lain. Aduh, jadi gemes ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa sih menerima dia. Penting menerima dulu sih ya. Jangan sampai terlontar di mulut kita, kamu itu mbok seperti dia, kamu itu mbok seperti dia gitu. Gak ada yang mau. Bahkan anak kecil pun juga tidak akan pernah mau, namanya yang dinamakan membanding-bandingkan. Seperti itu. Jadi kita belajar untuk menjaga perkataan. Nah, karena membanding-bandingkan itu salah satu dari wujud perkataan gitu. Jadi kita belajar menjaga tutur kata kita yang baik agar orang lain tidak tersakiti. Seperti itu. Oke, lanjut nih ya. Ke tips yang kedua. Fokus dan menikmati kelebihannya. Kita fokus aja dengan kelebihannya. Kita jangan memikirkan kekurangannya deh gitu. Kalau kita memikirkan hanya ada kekurangan di pasangan itu sendiri, wah yang ada cuman pertengkaran, perdebatan, penghinaan, dan pengerendahan. Pasti kita akan merendahkan orang itu sendiri. So, kita di sini kita fokus saja pada kelebihannya. Saya yakin semua orang punya kelebihan, dan tadi saya yakin semua orang mempunyai kekurangan. Di sini juga saya yakin semua orang mempunyai kelebihan. Kita fokus aja dengan kelebihannya. Jangan kok kita tidak mencintainya karena kekurangannya. Kita cintai aja karena kelebihannya gitu loh. Jadi nanti kalau kita bisa mencintai karena kelebihannya, kekurangannya itu nanti bisa tertutupi kok, atau bahkan tidak terpikir di benak kita. Seperti itu ya teman-teman. Oke sahabat Yuin, kita lanjut ke tips yang ketiga ya. Tips yang ketiga di sini, abaikan komentar orang lain. Terkadang orang ketiga atau mulut orang lain, perkataan orang lain itu justru menjadi bumbu kok. Kita tuh malah memperhatikan orang lain gitu loh. Yang mana sebenarnya orang lain itu nanti tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Padahal kita yang merasakan, kita yang menjalani. Nah loh,
Kayak gitu siapa yang rugi? Yang pasti kita sendiri kan ya. Jangan hiraukan, udahlah tutup telinga, tutup mata, orang lain mau bilang apa, mau melihat apa, terserah. Yang penting ini urusan saya dengan pasangan saya, urusan negara saya, urusan keluarga saya. Udah gitu, prinsip aja gitu ya. Jadi orang lain udahlah biarkan. Bilang pasanganmu begini. Yang tahu siapa? Yang tahu itu kita. Bahkan orang lain itu menjadi masih saudara kita ya, atau masih keluarga kita. Itu saya sebut atau Yuin bilang itu termasuk orang lain ya. Jadi saran Yuin atau pesan Yuin, keluarga kita hanya aku dan kamu dan anak-anak kita. Untuk orang lain tidak usah ikut campur. Kalau toh mereka ikut campur ya kita jangan mencampurkan, gitulah ya. Itu urusan mereka. Kalau mereka mau kasih bumbu asin, pedas, pahit, ya terserah mereka. Yang penting kita tidak mencampurkan, gitu loh ya. Kita tetap berpegang teguh atau berpendirian kepada prinsip keluarga itu sendiri, gitu. Gimana caranya tetap ada prinsip Yuin? Musyawarah dong ya. Nah, penting banget itu musyawarah dalam keluarga. Apa-apa sedikit omongkan, musyawarahkan. Karena apa? Dengan musyawarah, dengan meeting, itu nanti akan terpecahkan suatu masalah sekecil apapun itu. Jadi nanti segala resiko tetap keluarga itu sendiri yang menanggung. Tapi kan atas dasar apa? Musyawarah. Jadi enak banget itu nanti. Seperti itu ya. Oke, langsung lanjut nih ya ke tips yang terakhir, yaitu berpikir positif. Berpikir positif, orang yang berpikir positif akan menghasilkan action yang positif juga. Orang yang berpikir negatif pasti akan negatif juga. Makanya teman-teman ya, saran Yuin, apapun tekanannya atau apapun cobaannya dalam hidup, tetap kita berusaha berpikir positif, ucapkan kata-kata positif, ucapkan apa ya perkataan positif tadi. Yang mana dari perkataan sudah saya tenang aja, tenang akan masuk ke pikiran dan ini akan mengelola mindset kita dan akan turun ke hati. Jadi berpikir positif itu nanti kita akan menjalannya enak aja lah ya, gitu. Jadi teman-teman, saran Yuin, apapun keadaannya tetap berpikir positif. Jangan kita sampai terlontar kata-kata negatif atau sebuah keluhan-keluhan yang sebenarnya itu sepele dan ringan, yang nantinya itu akan berdampak kepada pikiran kita, mengganggu kita, bahkan ke perilaku kita yang kurang baik. Jadi berhati-hati ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan ingat, tidak ada orang yang sempurna. Tapi di balik kesempurnaan pasti ada keistimewaan di setiap orang itu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat.